Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Syubakir, ulama Persia, penakluk penguasa Jawa, Ki Semar Sabdo Palon. Syekh Syubakir merupakan seorang ulama wali songo periode pertama di bumi Indonesia. Dikirim Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Indonesia. Konon, Syekh Syubakir telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya itu dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapatkan wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke Timur Asia atau tanah Jawa. Adapun mubalihnya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam tapi mengalami kegagalan dan kebuntuan. Penyebabnya, masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh aliran kepercayaan turun-temurun. Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan skala kecil saja, tidak bisa berkembang secara luas. Karena penguasa tanah Jawa kala itu tak mengizinkan agama lain masuk dan berkembang di wilayahnya. Konon, kala itu Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker dan dipenuhi makhluk halus dan jin-jin sangat jahat. Lalu diutuslah Syekh Syubakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Dengan harapan dia bisa berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Berdasarkan babat tanah Jawa, sesampainya di wilayah Nusantara, Syekh Syubakir yang menguasai ilmu gaib dapat menerawang makhluk halus itu pun mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu karena dihalangi para jin dan dedemit tanah Jawa. Bahkan para jin, dedemit, dan lembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Syubakir sudah membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu, batu dengan nama Raja Haji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar tersebut sangat dipercayai sebagai titik sentral atau bakunya tanah Jawa kala itu. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang tak biasa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api di mana-mana. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti, lelembut, setan maupun siluman yang tinggal di sana melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak hingga jailangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun terpaksa mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lainnya ada yang mati,
akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon penguasa tanah Nusantara yakni Sabdo Palon, raja bangsa Jin yang telah berusia 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik. Kemudian dia keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa Jin dan lembut tersebut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud dari pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama kali itu menyatakan dia sengaja menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa Jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan dari Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan yang panjang, akhirnya mereka segera mengadu kesaktian. Pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam yang membuat tanah Pulau Jawa saat itu berguncang keras dengan cuaca badai kilatan yang besar. Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya Sang dan Yang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Hal itu dilakukan lantaran kesaktian wali utusan Allah memang tak bisa dikalahkan begitu saja. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan, para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu akhirnya disetujui Syekh Subakir agar dia menyebarkan ajaran agama Islam dengan tenang. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja Jin dan makhluk halus lainnya. Konon, sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa Jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya Gunung Angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Ruban dan ke Gunung Serandil. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib, dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akikah umat Islam, tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh wali songo lainnya yaitu Sunan Kalijogo. Itulah sedikit kisah tentang Syekh Subakir, ulama Persia, penakluk penguasa Jawa, Ki Semar Sabdo Palon. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.